Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Setelah sebelumnya kita menyusuri Selat Bosporus, selat yang memisahkan antara Turki Eropa dengan Turki Asia, serta berkunjung ke Masjid Biru. Kali ini kita ingin lanjut perjalanan kita menuju ke Museum Panorama 1453. Setelah kita menyusuri Selat Bosporus menggunakan krus, ini kita naik bus lagi ya untuk menuju ke Museum Panoramanya yang terletak masih di kota Istanbul. Waktu tempuhnya itu nggak sampai 1 jam dan alamatnya ada di sini. Oke, sekarang kita udah sampai di Museum Panorama 1453. Jadi Museum Panorama ini adalah museum yang didirikan untuk memperingati penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh tentara Turki Osmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Ini adalah bagian depan dari Museum Panorama 1453 yang didirikan pada tanggal 31 Januari 2009. Bagian depan ini juga terdapat replika meriam basilika yang sangat terkenal dalam penghancuran benteng Konstantinopel. Oke, sekarang kita sudah memasuki museum. Untuk tiketnya itu 25 lira ya. Di bagian depan ini kita udah disambut oleh patung lilin dari Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dari bentuk wajahnya, dari pakaiannya, itu dibuat semirip mungkin dengan aslinya ya. Kemudian di ruangan pertama ini juga terdapat foto-foto atau gambar-gambar dari silsilah raja-raja atau pendiri Turki Utsmani. Mulai dari Osman I, Orhan I, Murad I, Beyazid I, kemudian Sultan Mehmed I, lalu Murad II, dan Sultan Mehmed II atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, hingga akhirnya yang ke-36 itu ada Sultan Mehmed VI. Dari ruangan pertama tadi lalu kita turun ke lantai bawah. Di sini dijelaskan proses dari penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Hampir 56 hari setelah 56 hari tentara Osmani bisa masuk Istanbul karena itu ditutup dengan dinding. Ini tidak mungkin masuk dalam. So ini sangat keras. Ottoman nomor tentara Ottoman hampir 100.000 orang, 100.000 tentara. Tapi di dalam dinding Istanbul ada sudah hampir 30.000 tentara dari Romawi. Karena 56 setelah 56 hari tentara Osmani bisa masuk dalam itu karena dinding 7 meter. Yes, 7 meter. Ada orang Kristen, mereka tunggu di atas like lutut. Mereka duduk di sana berdoa ke Maryam. Mereka berjanji itu Maryam protector Istanbul. Tapi mereka berpikir sampai menit terakhir Maryam datang dan bantu mereka. Kapan Muhammad Al-Fatih masuk Hagia Sophia, dia lihat dan dia bilang itu orang Romawi, orang Kristen, kalian bisa lihat di negara kita itu negara Osmani. Tapi kalian bisa hidup di sini seperti Kristen, tapi kita ubah situasi bangunan Hagia Sophia dari gereja ke masjid. Nanti beberapa orang Kristen mereka pergi ke Italia, beberapa orang tinggal di Istanbul, masih mereka hidup di Istanbul. Kita punya orang Kristen, orang Ortodoks. Nah, selanjutnya kita akan diajak ke sebuah ruangan khusus di mana ruangan ini terdapat gambar-gambar 3 dimensi serta terdapat juga replika-replika peralatan perang yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi perang atau kondisi penaklukan Konstantinopel pada masa itu. Ada benteng Konstantinopelnya juga, kemudian
lengkap dengan awan-awan langit-langitnya juga, dan tentara-tentaranya. Semuanya membuat kita merasakan benar-benar berada di medan peperangan. Dulu Konstantinopel adalah kota yang paling penting di dunia pada abad pertengahan, terletak di antara dua benua dan dibelah oleh Selat Bosporus. Konstantinopel juga menjadi ibu kota Bizantium atau Romawi Timur sejak tahun 324 Masehi sampai 1500 Masehi. Namun pada akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh tentara Ottoman atau Turki Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II pada tanggal 29 Mei 1453 setelah 50 hari pengepungan. Dan penaklukan ini, Ottoman atau Turki Utsmani menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II yang mendapat gelar Sang Penakluk saat itu usianya baru 21 tahun. Turki Utsmani adalah salah satu dinasti Islam terakhir yang berdiri selama 500 tahun. Dan sebenarnya kejadian Konstantinopel ini sudah diprediksi sejak zaman Rasulullah, di mana berdasarkan hadis beliau bahwa suatu saat Romawi itu akan hancur dan dikalahkan oleh pemimpin dan juga pasukan terpilih, yaitu dengan dihancurkannya Konstantinopel. Oke, selesai dari ruangan tadi. Sekarang kita menuju ke pintu keluar. Namun sebelum pintu keluar ini terdapat toko souvenirnya, tempat souvenir yang menjual buku-buku serta pernak-pernik yang bisa kalian jadikan untuk oleh-oleh. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita mengenai Museum Panorama 1453 yang dibikin memang untuk mengenang atau memperingati penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh tentara atau Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga kerajaan atau kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dan dengan ditaklukkannya Konstantinopel juga menjadi pertanda berakhirnya abad pertengahan dan beralih menjadi abad modern. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya di Kota Bursa. Bye-bye.